Sebelum kita mulai diskusi hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan tentu saja subscribe ke channel Voice of Valor. Karena di channel ini kami akan terus menghadirkan update dan analisis tajam seputar berita dalam negeri maupun luar negeri yang sedang hangat diperbincangkan. Dukung terus Voice of Valor agar kami bisa menghadirkan konten yang informatif, kritis, dan berimbang untuk Anda. Selamat datang di The Debate. Hari ini kita menghadapi sebuah momen historis yang punya dampak sangat masif terhadap lanskap geopolitik global dan ya pastinya nasib 90 juta rakyat Iran. Ya, momen yang sangat krusial. Kita berbicara tentang wafatnya Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran selama lebih dari 3 dekade. Diskusi mendalam kita kali ini akan mencoba membongkar kompleksitas dari figur yang sangat polarisasi ini. Tepat. Dan pertanyaan sentral yang harus kita bedah di pertukaran gagasan ini sangat jelas. Apakah warisan Ali Khamenei ini lebih tepat dipahami sebagai keberhasilan strategi pragmatis dalam mempertahankan kedaulatan Iran dari hegemoni Barat? Atau justru sebuah bentuk otoritarianisme ideologis yang mengorbankan kesejahteraan dan kebebasan rakyatnya sendiri demi mempertahankan rejim? Posisi saya dalam diskusi kita hari ini adalah bahwa Khamenei pada intinya adalah seorang otokrat ideologis yang melumpuhkan potensi domestik Iran melalui penindasan sistematis. Dan sementara itu, posisi saya adalah bahwa Khamenei harus dievaluasi sebagai seorang ahli strategi geopolitik yang secara pragmatis berhasil menjaga kelangsungan hidup dan memperluas pengaruh Iran di tengah kepungan musuh asing. Kalau begitu, mari kita mulai dari dasar pandangan Anda. Bagaimana Anda melihat awal masa kepemimpinannya? Begini, kalau kita mau memberikan evaluasi yang adil terhadap warisan Khamenei, kita harus melepaskan dulu kacamata idealisme Barat kita. Kita harus melihatnya secara murni sebagai seorang realis geopolitik dan arsitek kelangsungan hidup sebuah negara. Coba bayangkan posisi dia saat mulai berkuasa di tahun 1989. Iya, tepat setelah perang. Betul. Dia mewarisi negara yang benar-benar hancur lebur secara ekonomi dan demografi akibat perang Iran-Irak yang berlangsung 8 tahun itu. Ditambah lagi, secara religius, dia mengambil alih kepemimpinan tanpa status marja, itu adalah gelar ulama tertinggi di tradisi Syiah, semacam otoritas spiritual absolut. Waktu itu, banyak faksi yang meremehkannya dan menganggapnya cuma figur transisi yang bakal gampang disingkirkan. Tapi apa yang terjadi? Dia secara brilian berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya. Tapi konsolidasi itu dibayar Sebentar, biar saya selesaikan poin ini. Dia menggeser arah negara dari ekstremisme revolusioner murni yang tidak terarah, menuju kebijakan luar negeri yang sangat terukur. Dia menciptakan strategi bertahan hidup lewat inisiatif ekonomi perlawanan untuk menghadapi sanksi AS yang melumpuhkan. Dan dia membangun jaringan proksi di Timur Tengah yang membuat Iran punya posisi tawar sangat kuat tanpa harus terjun ke perang konvensional berskala penuh. Bagi saya, ini adalah arsitektur pertahanan dari seorang pragmatis sejati. Menarik. Sangat menarik bahwa Anda menggunakan kata pragmatis sejati untuk mendeskripsikan seseorang yang memegang kendali absolut berdasarkan mandat ilahi. Maksud saya, kita tidak bisa memisahkan taktik bertahan hidup Khamenei dari fondasi ideologis kekuasaannya, yaitu velayat-e-faqih. Bagi yang mungkin belum familiar, konsep kepemimpinan ulama ini memberinya kendali mutlak secara harfiah, mutlak atas lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, bahkan media. Kekuasaannya memang sangat komprehensif. Sangat operasif lebih tepatnya. Jadi fokus kepemimpinannya sejak awal bukanlah pragmatisme untuk memajukan negara, melainkan represi domestik demi kemurnian ideologi rezimnya. Kita bisa melihat buktinya dari penindasan brutal terhadap perbedaan pendapat. Ingat gerakan hijau di tahun 2009? Pengunjuk rasa damai dipukuli dan ditembak di jalanan. Lalu protes bahan bakar di 2019 yang memakan ratusan korban jiwa. Di bawah kendarinya, kita melihat kontrol negara yang sangat operasif, mulai dari polisi moralitas yang mengawasi perempuan hingga diskriminasi sistematis terhadap kaum minoritas, seperti suku Kurdi dan pemeluk agama Bahai. Kebijakannya secara fundamental merugikan rakyatnya sendiri. Isolasi ekonomi yang dia pilih mengorbankan kelas menengah Iran demi kelangsungan hidup sistem teokratisnya. Tapi pertanyaannya,
Apakah isolasi itu murni pilihan ideologis atau respons yang terpaksa diambil karena ancaman eksistensial? Anda menyebut kebijakan ekonominya mengorbankan rakyat, dan ini mengarah pada inisiatifnya yang terkenal tadi, ekonomi perlawanan. Anda melihat ini sebagai bentuk penolakan keras kepala terhadap dunia luar kan? Tapi kita harus melihat realitas historis yang membentuk Khamenei. Orang ini punya sejarah panjang disiksa di penjara oleh Savak. Iya, polisi rahasia rejim Syah. Tepat sekali. Yang didukung penuh oleh Barat sebelum revolusi 79. Jadi ketakutannya pada infiltrasi Barat itu bukan sekedar paranoia atau teori konspirasi ideologis. Itu trauma pribadi dan realitas politik yang membentuk visi keamanannya. Khamenei melihat dengan sangat jelas bahwa ketergantungan pada kapitalisme Barat dan investasi asing, apalagi di bawah bayang-bayang sanksi AS, pada akhirnya akan melucuti kedaulatan Iran. Ekonomi perlawanan itu langkah taktis untuk memaksa produksi dalam negeri. Dia ingin menjaga agar roda ekonomi Iran tidak bisa dimatikan begitu saja dari Washington. Saya paham bahwa trauma masa lalunya dengan SAFK membentuk pandangannya. Tapi mari kita bedah realitas dari ekonomi perlawanan ini di lapangan. Analogi yang sering saya pikirkan adalah begini. Ekonomi perlawanan ini ibaratnya Anda mengunci keluarga Anda rapat-rapat di dalam rumah yang sedang terbakar dengan alasan supaya tidak dirampok oleh orang asing di luar sana. Ya, mungkin Anda aman dari perampok, tapi keluarga Anda mati lemas kehabisan oksigen di dalam. Realitasnya pendekatan Khamenei membuat ekonomi stagnan. Inflasi meroket tajam, mata uang rial anjlok berkali-kali lipat. Saya tidak menyangkal adanya kesulitan ekonomi domestik. Tapi, kesulitannya sangat struktural. Industri gagal melakukan modernisasi karena ketiadaan investasi dan teknologi asing. Jutaan pemuda Iran yang sangat terdidik tidak punya lapangan kerja dan memilih bermigrasi ke luar negeri. Dan yang paling mengejutkan adalah respons retorisnya. Dia menjebit penderitaan ekonomi rakyat biasa ini sebagai lambang kehormatan nasional. Meminta jutaan rakyat Anda untuk hidup dalam kemiskinan struktural demi mempertahankan kemurnian narasi anti-Barat, apakah itu benar-benar bisa disebut sebagai strategi yang rasional? Menarik Anda menggunakan analogi rumah terbakar tadi. Tapi saya rasa masalahnya adalah di luar rumah itu bukan cuma ada perampok, tapi pasukan bersenjata yang sudah siap meratakan rumah Anda dengan tanah. Dan disitulah letak rasionalitasnya. Tentu saja ada kesulitan domestik yang luar biasa, saya sepakat soal penderitaan kelas menengah Iran. Tapi kalau kita bicara soal penolakan terhadap dunia luar, rasanya itu kurang akurat. Khamenei tidak anti-internasional, dia hanya anti ketergantungan pada Barat. Bukankah itu pada akhirnya mengisolasi mereka? Tidak juga. Buktinya, dia sangat pragmatis menjalin kemitraan strategis bernilai miliaran dolar selama 25 tahun dengan Tiongkok dan mempererat kerjasama militer serta ekonomi dengan Rusia. Dia sedang mendiversifikasi portofolio geopolitik Iran menuju blok timur yang sedang bangkit. Itu bukan langkah seorang fanatik yang buta, itu manuver dari seorang pemimpin yang membaca pergeseran tata dunia global. Beralih ke blok timur seperti Tiongkok dan Rusia, mungkin mengamankan posisi rezim, tapi mari kita lihat kemana uang dari kemitraan strategis dan sumber daya negara itu sebenarnya mengalir. Alih-alih digunakan untuk membangun infrastruktur sipil atau mengatasi krisis air parah di dalam negeri, miliaran dolar justru disalurkan ke luar negeri. Dan ini membawa kita ke strategi regionalnya yang sangat diagungkan itu. Uang rakyat Iran dipakai untuk mendanai kelompok proksi, Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman, dan menopang rezim Assad di Suriah. Itu adalah bagian dari pertahanan. Tapi retorika setan besar terhadap Amerika Serikat ini tidak sekedar kata-kata, itu adalah kebijakan luar negeri agresif yang mengunci Iran dalam status paria internasional. Anda menyebut strateginya menjaga kedaulatan, tapi mendanai milisi di seluruh kawasan bukankah justru menciptakan ketegangan abadi yang mengorbankan stabilitas kawasan Timur Tengah dan pada akhirnya keamanan Iran sendiri? Nah, disinilah kacamata kita benar-benar berbeda. Anda melihat pendanaan proksi itu sebagai pemborosan anggaran yang agresif. Kalau saya melihatnya, itu adalah bentuk pertahanan asimetris yang paling brilian di abad ke-21. Coba kita tempatkan diri kita di posisi Khamenei pada tahun 2003. Amerika Serikat baru saja menginvasi Irak. Tiba-tiba, militer terkuat di dunia yang baru setahun sebelumnya melabeli Iran sebagai poros setan memiliki ratusan ribu pasukan tepat di perbatasan barat Iran, sementara di perbatasan timur mereka sudah menduduki Afghanistan. Iya, pengepungan secara harfiah. Tepat. Itu adalah ancaman eksistensial yang nyata, bukan imajinasi.
Khamenei merespon ini dengan jernih. Membangun dan mendanai milisi di negara-negara tetangga adalah cara untuk menciptakan buffer zone atau penyangga keamanan. Dia memindahkan medan pertempuran potensial menjauh dari tanah Iran. Strategi ini memastikan bahwa setiap kali AS atau Israel berpikir untuk mengobong fasilitas Iran, mereka harus memperhitungkan hujan roket dari Lebanon, Irak, dan Yaman. Kemampuan Khamenei merancang arsitektur keamanan yang membuat negara adidaya ragu untuk menyerang Iran secara langsung, itu yang menyelamatkan Iran dari nasib seperti Irak di bawah Saddam Hussein. Saya setuju bahwa itu mencegah invasi darat secara langsung. Tapi, dengan menjadikan Iran sebagai dalang dari begitu banyak konflik proksi, dia sebenarnya terus-menerus mengundang sanksi dan permusuhan yang melumpuhkan negaranya dari dalam. Dan ketika dia punya kesempatan emas untuk menormalisasi hubungan dan membebaskan rakyatnya dari sanksi melalui kesepakatan nuklir JCPOA tahun 2015, dukungannya sangat setengah hati. Dia terus menyabotase iklim investasi pasca JCPOA dengan retorika permusuhan dan uji coba rudal balistik yang ujung-ujungnya memberikan amunisi bagi pihak di Washington untuk keluar dari kesepakatan tersebut. Bukankah itu bukti bahwa ideologi anti-baratnya selalu mengalahkan kepentingan strategis jangka panjang bagi pemulihan ekonomi negaranya? Sebenarnya, sikapnya terhadap JCPOA justru membuktikan pragmatismenya. Dia mengizinkan timnya bernegosiasi dan menyepakati JCPOA demi pencabutan sanksi. Yang berarti, ketika situasi benar-benar menuntut, dia bisa menyingkirkan ideologinya sejenak. Tapi sikap setengah hatinya terbukti benar kan? Washington pada akhirnya secara sepihak keluar dari kesepakatan itu di bawah pemerintahan Trump pada tahun 2018, padahal Iran saat itu mematuhi semua ketentuan. Kehati-hatian Khamenei, atau yang sering disebut oleh pengkritiknya sebagai paranoia, sebenarnya adalah kalkulasi ancaman yang sangat presisi. Dia tahu bahwa memberikan terlalu banyak konsesi kepada Barat tanpa jaminan yang kuat adalah tindakan bunuh diri secara politik bagi Republik Islam. Tapi kalkulasi strategis di panggung internasional itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal di dalam negeri. Kalau kita bilang dia sangat jago menjaga negaranya dari ancaman luar, kita harus melihat bagaimana dia merespons ancaman dari dalam negerinya sendiri. Dan ini menurut saya paling tragis dari warisan Khamenei. Sistem politik yang dipertahankannya pada dasarnya adalah ilusi demokrasi. Dia menggunakan instrumen seperti Dewan Garda yang anggotanya dia tunjuk secara langsung atau tidak langsung untuk menyaring dan mendiskualifikasi kandidat politik. Kita lihat pada pemilu parlemen tahun 2020 dan pemilu presiden 2021, nyaris semua kandidat reformis dan moderat didiskualifikasi habis-habisan. Dia tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk partisipasi politik yang bermakna bagi warga yang menginginkan perubahan secara damai. Saya tidak menyangkal adanya kontrol ketat tersebut. Jelas, ini bukan negara demokrasi liberal. Tapi untuk memahami mengapa struktur kekuasaannya dibangun sedemikian kaku, kita harus mengingat kembali posisinya di awal masa jabatan yang tadi sempat kita singgung. Tanpa status marja, Khamenei sangat rentan terhadap serangan dari faksi ulama senior di QOM, kelompok kiri, kaum nasionalis, dan kelompok ekstremis bersenjata seperti MEK yang dulu sering melakukan pengoboman. Khamenei sadar dia butuh basis kekuatan alternatif. Jadi dia berpaling ke militer. Ya, dia mendistribusikan kekuasaan besar-besaran kepada Garda Revolusi Islam atau IRGC. Dia mengamankan loyalitas mereka, dan sebagai gantinya, IRGC bertransformasi dari sekedar sayap militer menjadi konglomerasi ekonomi raksasa yang menguasai telekomunikasi, konstruksi, dan energi di Iran. Ya, itu adalah patronase politik, tapi kemampuan mengelola faksi-faksi dominan inilah yang menjaga struktur negara tetap solid. Tindakan tegasnya menyingkirkan faksi saingan, dalam pandangannya, adalah cara untuk menghindari balkanisasi atau pecahnya negara Iran ke dalam perang saudara seperti yang kita saksikan di Suriah atau Yaman. Tapi mari kita perjelas apa arti patronase politik dengan IRGC ini bagi rakyat biasa. Anda menyebutnya menjaga struktur negara tetap solid, tapi kenyataannya IRGC bertransformasi menjadi semacam mafia ekonomi yang mencekik sektor swasta. Dan peran mereka tidak berhenti di ekonomi, IRGC dan pasukan Bajis adalah ujung tombak Khamenei untuk membungkam kebebasan sipil. Ketika pemuda Iran yang kritis, generasi yang lahir jauh setelah revolusi dan sangat terhubung dengan dunia global, turun ke jalan untuk menuntut hak-hak sipil dasar, respons dari negara sangat brutal. Dan setiap kali represi itu memuncak, Khamenei selalu memerintahkan pemutusan akses internet total. Ini bukan cuma manajemen krisis negara, ini adalah langkah sistematis agar aparat keamanannya bisa menindak pengunjuk rasa dalam kegelapan, tanpa bisa disaksikan oleh dunia luar. Kalau satu-satunya cara Anda bisa mencegah balkanisasi adalah dengan menembaki pemuda di jalanan dan mematikan internet seluruh negeri, maka stabilitas yang Anda banggakan itu sebenarnya hanyalah kedamaian sebuah kuburan.
Saya mengerti sentimen moral dari argumen Anda, dan memang sangat sulit untuk membenarkan taktik represi semacam itu dari kacamata hak asasi manusia modern. Tapi kalau kita mengevaluasi warisan seorang pemimpin di kawasan yang paling bergejolak di dunia, kita seringkali harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sama-sama buruk. Apakah penindasan domestik itu brutal? Ya. Tapi alternatifnya di Timur Tengah seringkali jauh lebih mengerikan. Lihatlah invasi asing, perang saudara yang disponsori negara tetangga, atau runtuhnya otoritas pusat yang melahirkan kelompok teroris seperti ISIS. Khomeini percaya bahwa ruang lingkup kedaulatan yang penuh membutuhkan pengorbanan yang tak kalah penuh. Dia berhasil memastikan bahwa dari semua negara utama di Timur Tengah, Iran adalah satu dari sedikit negara yang keputusan kenegaraannya benar-benar dibuat di ibu kotanya sendiri, bukan didikte oleh kedutaan asing atau kepentingan negara adidaya. Kemerdekaan mutlak itu adalah proyek utamanya. Tapi kemerdekaan mutlak dari siapa? Dia mungkin membebaskan Iran dari hegemoni Amerika Serikat, tapi dia menundukkan 90 juta warganya sendiri di bawah hegemoni ideologi usang yang menolak modernitas. Ketika rezim Anda menggunakan aparat negara untuk mendikte cara berpakaian perempuan sedemikian rupa hingga memicu krisis sosial struktural, ketika Anda mengkriminalisasi kaum minoritas Bahai yang hanya ingin masuk universitas, Anda sebenarnya tidak sedang melindungi negara Anda, sedang mengamputasi prospek masa depan negara Anda sendiri. Stabilitas yang dijaga semata-mata oleh kekuatan senjata dan ketakutan tidak akan pernah menjadi tatanan sosial yang tahan lama. Menurut saya, tragedi terbesar dari warisan Ali Khamenei adalah dia memprioritaskan kelangsungan hidup ideologi revolusi di atas martabat, potensi kreativitas, dan kesejahteraan dari beberapa generasi rakyatnya sendiri. Saya tidak sepenuhnya tidak setuju dengan analisis Anda tentang hilangnya potensi domestik. Ada harga mahal dari hilangnya talenta luar biasa dari para pemuda Iran. Namun, saya akan kembali pada pandangan long duri, pandangan sejarah jangka panjang. Saat buku-buku sejarah ditulis seabad dari sekarang, Khamenei akan dicatat sebagai pemimpin yang mewarisi revolusi yang dikucilkan oleh seluruh dunia, dan dia meninggalkannya sebagai kekuatan geopolitik yang menentukan arah seluruh Timur Tengah. Dia selamat dari sanksi ekonomi paling komprehensif yang pernah dijatuhkan pada sebuah negara bangsa. Kemampuannya mengubah kerentanan Iran melalui kemitraan strategis, taktik asimetris dan manuver ekonomi perlawanan menjadi sabuk pengaruh yang membentang dari Tehran hingga Mediterania adalah pencapaian strategis tingkat tinggi. Fakta bahwa Republik Islam tetap bertahan utuh melampaui berbagai tekanan eksistensial itu sendiri adalah warisan utamanya. Kita sudah mengupas banyak dimensi dari kepemimpinannya hari ini. Kalau saya harus merangkum posisi yang saya bangun dari melihat fakta-fakta masa jabatannya, saya tetap berakar pada analisis mengenai biaya manusia yang tak tergantikan. Taktik Khamenei memang terbukti efektif untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri. Kita tidak bisa membantah itu. Namun harga yang dibayar adalah kerugian masif pada kebebasan sipil, kemiskinan struktural akibat isolasi paksa dari integrasi global, dan penindasan yang menyasar kebebasan berekspresi pemudanya. Rezim yang bertumpu pada Velayat Efahi ini di tangan Khamenei berubah menjadi monumen dari sebuah otoritarianisme yang menghancurkan jiwa bangsanya sendiri demi kelangsungan sebuah revolusi yang terus memudar relevansinya. Dan dari sudut pandang saya, merangkum pencapaian Khamenei berarti mengakui kemenangan strategi atas berbagai probabilitas yang nyaris mustahil. Dia berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan domestik di masa transisi yang sangat rapuh. Kemudian, dia membangun arsitektur pertahanan asimetris, menginisiasi ekonomi perlawanan, dan membangun kemitraan Timur untuk menetralisir strategi Barat yang secara konsisten berupaya meruntuhkan Republik Islam. Kita tidak bisa menafikan fakta bahwa dia melindungi otonomi negara Iran dari ancaman eksistensial yang konstan. Dia memastikan negaranya tidak bernasib sama dengan Afghanistan atau Irak, dan malah menempatkan Iran sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan di meja geopolitik modern. Terlepas dari perbedaan tajam kita soal apakah keputusan-keputusannya dapat dibenarkan secara moral atau etika bernegara, saya pikir kita menemukan titik temu yang jelas di akhir diskusi ini. Kalau ada satu hal yang bisa kita sepakati, itu adalah bahwa Ali Khamenei adalah sosok dengan tingkat kecerdikan politik dan ketahanan yang luar biasa. Berawal dari posisinya yang diragukan saat naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1989, dia secara fundamental telah mendesain ulang secara utuh arsitektur geopolitik Timur Tengah. Sepakat. Membedah toko sekali Khamenei memang memaksa kita untuk mengonfrontasi benturan realitas yang sulit antara idealisme hak-hak dasar manusia di satu sisi dan tuntutan brutal dari kedaulatan dan kelangsungan hidup geopolitik di sisi lain.
Melihat warisannya dari dua lensa ini sebagai otokrat yang mengunci potensi rakyatnya, sekaligus arsitek kelangsungan hidup negara yang sangat tangguh, adalah hal yang mutlak esensial jika kita ingin memahami sejarah kawasan tersebut secara komprehensif. Pada akhirnya, diskusi kita di sini hanyalah awal dari sebuah proses evaluasi sejarah yang jauh lebih panjang. Ujian sesungguhnya bagi sistem teokrasi dan jaringan kekuasaan yang dibangun Khamenei selama 3 dekade bukanlah seberapa kuat sistem itu berdiri saat dia masih hidup, melainkan bagaimana sistem itu akan bertahan pasca wafatnya hari ini. Apa yang akan terjadi pada struktur kekuasaannya tanpa dirinya sebagai poros utama? Masa depan 90 juta rakyat Iran itulah yang kelak akan menjadi hakim paling mutlak bagi warisan aslinya. Terima kasih telah mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai perspektif mendalam yang kita eksplorasi hari ini. Kami mengundang Anda untuk menarik kesimpulan Anda sendiri. Selamat berdiskusi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ini adalah The Debate.